Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ma'asyaral muslimin wal muslimat, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin muslimat, sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat masih dipergunakan waktu-waktu kita untuk menunaikan perintah-perintahnya, untuk menjalankan sunnah-sunnah nabinya, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa istiqomahkan kita dalam kebaikan, dalam amal soleh sampai kita bertemu Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda mulia Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tema taklim kita malam ini berbagi pahala untuk orang-orang beriman. Ini merupakan satu syariat dalam Islam yang Allah memang mempermudahkan masalah ini untuk kita semua. Orangnya sudah meninggal tapi pahala masih mengalir. Orangnya sudah berada di alam kubur tetapi pahala terus mengalir. Ya. Hadirin, contohnya kemarin kita kurban atas nama mayit atau kurban untuk mayit. Ini mayoritas ulama berfatwa sah sekalipun tanpa wasiat. Sah secara mutlak. Artinya almarhum orang tua tidak pernah berwasiat, tidak pernah berpesan, nanti kalau saya meninggal disembelihin kambing ya, berkurban. Nggak pernah. Ini ide dan inisiatif dari putra-putrinya, sah. Dan itu mayoritas ulama. Ya. Contohnya kami buka kitab fikih terpanjang ini. Kitab fikih yang dikerjakan, yang dikaryakan oleh ulama-ulama dari negeri Kuwait. Panjangnya ada hampir 2 meter, 40 jilid. Cuma di software saya ini kurang satu ya, baru 39. Mungkin yang satunya udah dicantumkan sekarang karena ini softwarenya software lama gitu ya. Kitab ini ada ya, harganya sekitar 10 jutaan itu, hampir 40 volume. Kalau cetakan Surabaya lebih murah itu, mungkin cuma 7 juta gitu ya. Ini ada dalam Al-Fatawa Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kitab fikih terpanjang yang dikaryakan oleh ulama-ulama dari negeri Kuwait. Ini kita perkenalkan dulu nama kitabnya ini. Tuh, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, bukan Kuwaitiyah ya Pak, Kuwaitiyah, negeri Kuwait maksudnya gitu. Baik, kita buka. Bahkan saya tampilkan ini volumenya udah volume di atas 10 atau 20 begitu. Contohnya ini, atau juz ke-6 saja, juz ke-6. Ya, tadi sudah kita ini kan jumlah kitabnya di sini 1 sampai 39 baru, kurang 1 kitab tuh. Ya. Gimana kita bacanya tuh Pak ya, kitab sepanjang itu.
Dari masalah berwudu, toharo, bersuci, mandi junub, sholat, terus sampai masalah wasiat, warisan, masalah pidana, ada semua itu komplit. Baik, ini masalah berkurban. Kata para ulama di sini bahwa at-tadhiyah anil mayit, berkurban untuk mayit. Idza awsa al mayit, apabila mayit berwasiat bitadhiyah anhu, untuk dikurbankan seekor kambing atas nama mayit. Satu kambing, satu mayit gitu ya. Bukan ya Allah terimalah kurban ini dari saya untuk bapak ibu saya yang sudah meninggal, bukan begitu. Ya, kalau itu menyertakan pahala saja. Kalau ini hadiah pahala secara utuh. Satu kambing untuk mayit. Aw waqafa waqfan lidzalik, ataupun si mayit pernah berwasiat hartanya sebelum dibagi diwakafkan ke masjid, ke pesantren sekian. Kata para ulama, jaza bil ittifaq, boleh secara sepakat para ulama. Tapi amma idza lam yusi adapun idza lam yusi, apabila mayit tidak pernah berwasiat, tidak pernah berpesan biha untuk dikurbankan seekor kambing, fa aradal waris, tetapi ahli waris putra putrinya yang berinisiatif, au ghairuhu, atau saudara yang lainnya, kerabatnya, ayyudahya anhu, untuk disembelihkan seekor kambing untuk si mayit, ya, min mali nafsihi, dari harta anak-anaknya yang masih hidup, maka fadhahabal hanafiyah, menurut ulama Hanafi, wal malikiyah, ulama Maliki, wal hanabila, ulama Hambali, ila jawazit tadhiyah anhu, yaitu mereka berfatwa boleh kepada si mayit sah berkurban sekalipun tanpa wasiat. Ya, jawazit tadhiyah anhu, boleh berkurban untuk mayit. Hadirin, kenapa syariat ini dibuat oleh Allah Ta'ala? Dalilnya banyak dalam Al-Quran itu. Yang buat dosa si A, yang beristighfar Nabi Muhammad. Harusnya dia sendiri dong beristighfar. Udah mati, udah meninggal, nggak bisa istighfar. Ya, yang buat dosa si B, tapi Allah izinkan umat Islam yang di belahan Eropa, di Timur Tengah, di Australia mendoakan Allahumma gfir lil muslimin wal muslimah. Ya. Nah, hadirin, contohnya dalil Qur'annya itu yang pertama dalam surat Muhammad, surat ke-47 pada ayat ke-19. Coba kita baca. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nih, Allah berfirman, ya, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Wastaghfir li dzambika, wahai Nabi, istighfarlah kamu atas dosamu. Emang Nabi punya dosa? Punya, tapi udah langsung dimaafkan oleh Allah, langsung ditutup. Ya, wastaghfir li dzambik, mintalah ampun, beristighfarlah kamu kepada aku, kata Allah, untuk kekeliruanmu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan juga beristighfarlah untuk orang beriman, laki atau perempuan. Dipermudah, asal jangan pakai logika terbalik, jangan pakai analogi terbalik. Ustadz, kalau gitu saya nggak apa-apa dong, kan saya diistighfarin sama Nabi Muhammad, kalau gitu saya buat dosa aja deh. Gak boleh begitu. Seperti kemarin puasa Arafah, apa puasa Arafah pahalanya? Menghapus dosa 2 tahun, setahun yang akan. Jangan dipakai analogi terbalik. Ustadz, setahun akan datang kan berarti dosa kita sudah diampuni, betul? Sudah diampuni sampai hari Arafah tahun depan.
udah deh kalau gitu santai aja kita. Tidak boleh. Itu namanya nantang itu kayak begitu. Nah, hadirin, baik. Kemudian contohnya lagi, saya masih pada Al-Qur'annya dulu. Yang kedua, contohnya adalah doa daripada Nabi Nuh untuk umat beriman, untuk orang Islam. Ada dalam surat Nuh, surat ke-71 pada ayatnya ke-28. Ini ayat terakhir ya dalam surat Nuh. Allah berfirman di sini ya, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ini Nabi Nuh. Para nabi aja berdoa untuk kita, Pak. Ya. Apa kata Nabi Nuh? Rabbighfirli, ya Allah Tuhanku, ampunilah dosaku, wali walidayya, dosa ayah ibuku, waliman dakhala baitiya mu'mina, dan dosa orang yang masuk ke rumahku ini dalam keadaan beriman, walil mu'minina wal mu'minat, serta dosa orang beriman laki dan perempuan. Boleh menghadiahkan istighfar untuk orang-orang sudah beriman. Hadirin, contoh lagi yang ketiga. Yang ketiga contohnya dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59. Ini kok 9 terus. Ayat ke-10. Coba kita buka ayatnya. Kalau ini orang-orang beriman yang masih hidup boleh beristighfar untuk orang-orang beriman yang sudah mendahului mereka. Orang-orang beriman yang masih hidup boleh beristighfar untuk orang-orang beriman yang sudah meninggal dunia. Ini contohnya, walladzina ja'u min ba'dihim, dan terjemahan bebasnya yang enak begini, walladzina ja'u, dan orang-orang Islam yang masih hidup, min ba'dihim, setelah generasi sahabat Muhajirin dan Ansor. Orang-orang Islam yang datang setelah Muhajir dan Ansor sampai hari kiamat, termasuk kita sekarang. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang beriman yang masih hidup setelah para sahabat Nabi, yaqulun, mereka berdoa. Apakah orang-orang beriman ini berdoa untuk diri sendiri? Tidak. Allah yang katakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Apalagi? Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa saudara-saudara kami seiman. Indah sekali ajaran Islam. Makanya hadirin, ada tuh ustadz dari Amerika, dia ceramah tentang masalah ini. Poin terakhir dia katakan, you are not alone in your grave in the day of the judgment. Kamu nggak sendiri. Kamu tidak sendiri. Kamu banyak doa-doa dari orang sedunia. Syaratnya satu, Pak. Apa? Iman. Ada suami istri sudah meninggal dunia, anaknya 5 orang, contoh ya Pak. Contoh. Anaknya 5 orang, yang satu jadi insinyur, jadi dokter, jadi bisnismen, jadi lawyer, jadi pengusaha, tapi semuanya nggak sholat, semuanya tidak ibadah. Ya Ustadz, kesian ini sepasang suami istri, anak-anaknya nggak mendoakan. Iya sih Pak, kesian. Habis gimana lagi? Orang tuanya sudah berusaha supaya anak menjadi anak yang soleh, ternyata mereka tidak sholat. Kesian ya Ustadz. Iya sih kesian, tapi ada tapinya. Ulama-ulama kita masih ada nih Pak di kalangan Betawi pinggiran. Habis setiap, di sini juga begitu. Setiap habis sholat 5 waktu, selalu imam dan jamaah berdoa. Di antara doanya apa? Allahumma ighfir lil muslimin. Sekalipun sepasang suami istri ini tidak pernah didoakan sama anak-anaknya, karena semua anak-anaknya tidak beribadah, tetap dia akan mendapat doa dari jamaah yang mendoakan dia. Ustadz, tapi kan ada framing-framing tuh Ustadz dari kelompok sebelah yang mengatakan doa berjamaah bid'ah. Akhirnya imam-imam yang nggak ngerti ilmunya nggak jadi berdoa, takut bid'ah. Betul? Ada framing itu Pak. Di tengah masyarakat ada framing itu.
Habis sholat itu nggak ada doa, yang ada cuma zikir. Apalagi doanya berjamaah, itu bid'ah. Itu nggak pernah dilakukan sama imam-imam di Masjidil Haram, kan gitu. Patokannya ulama Masjidil Haram. Patokannya hadis, jangan patokannya apa? Ukurannya mereka. Akhirnya imam-imam ini meninggalkan doa berjamaah. Ya kesiannya sepasang suami istri ini, nggak ada yang doain lagi. Tidak, saya katakan. Tetap masih dibuat wajib syariatnya oleh Allah. Minimal sejumat sekali para khotib, para imam yang berkhutbah wajib pada khutbah salah satu rukunnya yang kelima apa? Mendoakan orang beriman. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Kalau ada khotib kita tidak berdoa itu, Anda ganti sholatnya menjadi sholat zuhur. Kenapa? Tidak sah. Karena rukun khutbah diantaranya apa? Berdoa untuk kaum muslimin dan muslimah. Tetap dibuat syariatnya oleh Allah. Hadirin para jamaah dirahmati Allah. Ya. Kemudian contohnya dalam hadis, ini ada satu lagi contohnya. Bapak Ibu sekalian, malaikat, hamba-hamba Allah yang tidak berdosa, makhluk Allah tidak berdosa, yang baca subhanallah, subhanallah sampai hari kiamat, yang baca la ilallah, la ilallah sampai hari kiamat, yang ruku terus sampai hari kiamat, yang tawaf di Baitul Ma'mur terus sampai hari kiamat. Malaikat juga mendoakan kita, Pak. Syaratnya iman la ilaha illallah tidak boleh lepas dari lubuk hati kita. Coba lihat, ini suratnya ada pada surat Ghafir. Dalilnya Quran semua ini. Ya, boleh mendoakan orang lain, boleh mengirim pahala istighfar untuk orang lain. Surat Ghafir, surat ke berapa Ghafir? 40 ayatnya ke-7. Nih, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu. Surat Ghafir nih, ayat ke-7. Alladzina yahmilunal arsya, dan para malaikat yang memikul arasy Allah. Bapak Ibu, arasy Allah dipikul oleh berapa malaikat? Ada yang tahu? Ada dalam Al-Quran 8. Jangan 9 Pak, jangan 7, tapi 8. Ada dalam surat apa? Surat Al-Haqqah pada ayat ke-17. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin samaniyah. Arasy Allah digotong sama 8 malaikat. 8 malaikat ini wa man haulahu, dan para malaikat yang berada di sekeliling arasy, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala Tuhan mereka. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa yu'minuna bihi, mereka juga beriman kepada Allah. Terus wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka beristighfar untuk orang-orang beriman. You are not alone. Kamu tidak sendiri, hadirin. Tetap semangat ibadah. Kalau toh kita sudah meninggal, tetap ada mengalir istighfar dari mereka. Syaratnya meninggal dalam la ilaha illallah. Hadirin, kenapa dibuat syariat ini? Apa hikmahnya? Yang pertama, hikmah yang pertama hadirin adalah karena kasih sayang Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman. Sekalipun sudah meninggal dunia, pahala masih tetap mengalir, seperti kurban, seperti haji, seperti umroh. Ya, karena kasih sayang Allah Ta'ala kepada orang beriman, sekalipun sudah meninggal dunia, tapi pahala masih bisa mengalir. Pak, mohon maaf, yang pegawai negeri, kalau si pegawai negeri pensiun masih dapat ngalir nggak pensiunannya? Masih, betul? Tapi kalau pegawai negeri sudah meninggal, masih ngalir pensiunannya? Berhenti. Kita selama masih jadi pegawai Allah, kita sholat, ibadah, puasa, tahajud, masih ngalir tuh pahala. Kalau kita sudah mati, apakah berhenti juga seperti PNS tadi? Tidak.
tetap mengalir asal mengerti ilmunya. Ini yang pertama. Karena kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman dibuat syariat itu. Kemarin musim haji, Pak Ustadz, saya sudah haji Pak Ustadz, saya mau hajikan ayah ibu saya Pak Ustadz. Boleh, bagus. Ayah ibu akhirnya saya hajikan, tapi nggak bisa Ustadz, saya daftar kemarin yang reguler pemerintah, berangkatnya 30 tahun ke depan. Sekarang udah umur 60 tahun, kapan berangkatnya? Ada nggak caranya Ustadz? Ada. Biasanya di setiap travel itu menyediakan haji badal. Nanti dananya itu paling diminta untuk upah si pekerja yang mengerjakan haji badal itu, para mahasiswa di Mekah, sekitar 10 juta, 15 juta, ada yang sampai 20 juta, tergantung travel masing-masing. Oh, bisa itu Ustaz? Bisa. Sekalipun yang menghajikan orang lain kita minta, bisa. Oke, dikirim uangnya nih 20 juta. Nanti travel itu mencari mahasiswa di Mekah yang sudah haji. Dia sambil mereka bicara uang hadiahnya berapa. Oh, ini ya udah. Nanti selesai diberikan sertifikatnya, sah, bapaknya dapat pahala haji. Tapi di kuburannya nggak usah ditulis, ganti nisannya nih jadi haji, nggak usah. Ngapain pakai begitu? Ya hadirin, nih contohnya dalam hadis Imam Abu Daud, ada seorang sahabat berhaji. Dia bertawaf itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik an syubrumah. Syubrumah ini nama orang. Sahabat ini bertawaf pakai nama Syubrumah. Saya haji untuk Syubrumah. Nabi Muhammad SAW mendengar. Coba kita lihat hadisnya. Hadis ini derajatnya sahih. Ya, nih Syekh Albani pun katakan sahih tuh, ada tuh ya. Ini kitab beliau, kita buka. Maksudnya bukan kitab beliau, riset beliau ada di situ tertulis dalam softwarenya ini. Nih 1813 hadis sahih. Ada sahabat yang dia haji, kemudian disebutin labbaika an syubrumah, haji saya ini ya Allah untuk Syubrumah. Nabi dengar, baginda bertanya, man Syubrumah? Mas, bentar. Man Syubrumah? Ini siapa Syubrumah? Kenapa kamu labbaiknya namanya Syubrumah disebut? Sahabat ini menjawab, akhun li au qaribun li. Ya Rasul, ini saudara saya atau kerabat. Ini kerabat saya Rasul. Kerabat jauh, bukan ayah ibunya, sepupu atau yang lainnya. Maka sahabat ini, Nabi bertanya lagi, oh jadinya kamu haji badal. Pertanyaannya dari Rasul, hajjata an nafsika? Sebentar mas, kamu udah haji belum tahun kemarin? Karena kalau haji badal syaratnya orangnya harus sudah apa? Haji. Sahabat ini menjawab lagi, la, apa arti la di sini? Belum ya Rasul. Bukan tidak, tapi belum. Saya belum haji ya Rasul. Nah, untung ketahuan sama Nabi Muhammad. Kalau enggak, padang Arafah selesai, enggak sah hajinya itu. Kata Rasul, bukan begitu cara mainnya untuk menyampaikan pahala haji kepada mayit. Caranya gimana ya Rasul? Nabi menjawab, hujja'an nafsika, kamu haji dulu tahun ini, summa hujja'an syubrumah, tahun depan kamu ikut lagi arena haji, barulah hajikan untuk saudaramu ini. Bukan ayah ibunya, kerabat orang lain, boleh. Dipermudah syariat ini hadirin. Para jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua hikmahnya, hikmah yang kedua adalah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyatukan umat Islam dalam kalimah tauhid la ilaha illallah. Allah ingin menyatukan umat Islam dalam kalimat tauhid, sekalipun tidak saling kenal. Boleh berbagi pahala untuk mereka. Makanya Bapak Ibu kalau kita sholat tahajud, jangan tinggalin doa. Ya Allah, ampunilah dosa saya, Bapak Ibu saya. Sebutin. Ya Allah, ampunilah segala dosa umat Islam.
baik yang masih hidup atau sudah meninggal. Itu cakep sekali. Ketika Anda berdoa kayak begitu, Allah sediakan satu malaikat di sini sambil berdoa, ya Allah, dia sudah berdoa untuk orang lain, dia dulu engkau ampuni dosanya ya Allah. Makanya kalau kita mau punya anak yang soleh solehah, doakan sekomplek kita ini, ya Allah, anak-anak kami di komplek Buaran, jadikanlah menjadi anak yang sukses, karir dunia akhiratnya, pelajarannya jauh daripada pergaulan tidak baik, narkoba, dari drug, dari macam-macam. Ya Allah, jadikanlah sekampung kami ini, sekomplek ini menjadi anak-anak yang soleh solehah ya Allah. Kata malaikat, ya Allah, ijabah dia dulu, jadikan anak-anak dia dulu anak yang soleh solehah, karena dia telah mendoakan orang Islam yang lain. Ini hadisnya, kita lihat, gara-gara kita doain orang lain, Allah kirimkan satu malaikat mendoakan kita. Pak, malaikat punya dosa nggak? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat, mereka selalu menjalankan. Orang hamba Allah yang tidak pernah bermaksiat, pasti doanya diijabah oleh Allah. Ini hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Gara-gara kita apa? Mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Gitu ya. Apa itu? Bimis, saya lupa rumus bahasa Arabnya itu. Nah ini astagfirullahaladzim. Sahih Muslim 7103 nomornya. Udah mau habis nih Sahih Muslim. Sahih Muslim itu kalau di software ini 7748. Ini sudah masuk 7103. Dikit lagi habis, 600 hadis lagi. Ya. Insya Allah kalau khatam kita makan kebuli nih Pak. Baik Pak Ustadz, ini nomor sudah sampai 7.000-an. Iya, Anda sudah ngaji setingkat S2 Fakultas Hadis. Ya lumayan lah Pak. Qala Rasul, Nabi bersabda, ma min abdin muslimin, tidaklah seorang hamba muslim atau muslimah yad'u li akhihi, yang mendoakan saudara muslim yang lain bizahril ghaib, tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan. Kita lagi tahajud, mereka nggak tahu kita doakan, ya, maka illa qala al malaku, pasti Allah kirim satu malaikat. Apa kata malaikat? Walaka bimislin, ya Allah, ijabah dulu untuk dia ya Allah, karena dia sudah mendoakan kebaikan untuk anak-anak di komplek ini. Baik, yang ketiga hadirin hikmahnya, supaya kita masih, ini hebat yang ketiga, supaya kita masih bisa berbakti kepada ayah ibu kita yang sudah wafat. Kalau yang sudah meninggal kan kita datengin, kita urus, kita rawat. Ya, saya sendiri alhamdulillah mengurus ibu saya 8 tahun cuci darah seminggu 2 kali di Rumah Sakit Islam Jakarta. Kita urus tuh pulang pergi 8 tahunan itu. Berangkat dari rumah jam 3 subuh, nanti jemput ibu jam 5 sore, karena cuci darahnya 5 jam 5 jam lebih, 8 tahun, sepekan 2 kali, sampai ibu udah nggak kuat, darah apa itu jarumnya diambil dari sini udah nggak bisa, dari sini nggak bisa, dari sini nggak bisa, dari pahanya nggak bisa, dari kaki nggak bisa, akhirnya sudah nggak cuci darah, terus habis. Nah hadirin, supaya kita masih bisa berbakti kepada ayah ibu kita yang sudah wafat, sekalipun sudah beda alam. Gitu. Mau apa Pak? Ketika kita khatam Quran, ya Allah, terimalah khatam Quran ini pahalanya untuk bapak ibu kita. Ketika Anda datang subuh-subuh, ya Allah, ini 50.000 pahalanya untuk ayah ibu kita. Ya Allah, hadirin, ketika Anda umroh, ulama Saudi itu melarang kita umroh sampai 3 kali. Kan biasanya kita di Mekah berapa hari Pak? 5 hari kan? Di Madinah 4 hari, di Mekah 5 hari. Ya, hari pertama Anda sampai di Mekah, niat labbaik Allahumma umratan, saya niat umroh.
tawaf, sa'i, tahallul, alhamdulillah, selesai, istirahat. Besok berangkat lagi ke Masjid Aisyah, umroh lagi. Itu dilarang sama ulama Saudi. Mereka nggak setuju dengan umroh berkali-kali untuk diri sendiri. Saya katakan gini, Syekh, orang Islam Indonesia berumroh berkali-kali bukan untuk diri sendiri. Loh, untuk siapa? Untuk ayah ibu mereka. Nah, kalau itu baru betul. Ulama Saudi yang begitu strict, yang begitu ketatnya, setuju dengan umroh untuk bapak ibu kita. Karena berdasarkan daripada hadis haji dan umroh. Badalkan haji untuk bapak ibumu, umrohkan untuk bapak ibumu. Jadi kalau sudah hari kedua kita udah istirahat, berangkat lagi Pak ke Masjid Aisyah, ke Tanim, ya kan? Kita keluar dulu ke Mekah. Ya, kalau naik busway di sana cuma 2 real. Kalau naik taksi-taksi yang agak mewah 15 real, ya. Kalau mobilnya lebih mewah lagi, karena orang Mekah itu Pak, sekalipun Camry terbaru, tetap dia mau naksi, itu nggak ada gengsi mereka. Anak orang kaya biasa naksi itu Pak, nggak pakai online, mangkal aja di pinggir Masjidil Haram. Ana turid Tan'im, ta'al. Berapa? Tishrin, cukup udah. Mobilnya mewah gitu. Kadang pakai GMC yang gede itu Pak. Kita kan nggak ada GMC, mobil GMC yang 4000 cc itu. Nah baik, hadirin, sekalipun sudah beda alam, akhirnya pas kita sudah hari pertama umrah di Mekah, hari kedua kita berangkat. Kalau kita sama istri, kasih tahu istri kita, kamu juga umrah untuk bapakmu. Baik, sampai di Tanim, sholat 2 rakaat, sunnah ihram, kita niat labbaik Allahumma umratan. Sudah pakai apa? Kain ihram. Ya Allah, saya niat umrah an abi, untuk bapak saya, an ummi, untuk ibu saya. Hari kedua untuk bapak kita jalankan. Selesai tawaf, sa'i, tahallul, berangkat lagi besoknya. Itu diizinkan oleh ulama-ulama Saudi sekalipun. Ya, hadiah pahala umrah, berbakti kepada bapak ibu kita. Apalagi setiap habis sholat 5 waktu, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tambahin deh, walil muslimin wal muslimat. Yang keempat, hikmahnya, yang keempat juga hebat. Apa? Hikmah yang keempat, dengan syariat ini kita bisa prepare, mempersiapkan diri kita. Kalau kita sudah meninggal, bagaimana pahala bisa mengalir untuk kita? Gitu. Berarti harus ada ilmu. Dengan syariat ini, artinya berbagi pahala, kita bisa mempersiapkan untuk kita di alam kubur, supaya pahala terus mengalir ke rekening kita sekalipun sudah meninggal dunia. Gitu. Caranya gimana? Coba nomor 4 nih Pak. Ada yang bisa kasih contoh? Caranya gimana? Gimana kalau kita sudah meninggal pahala bisa ngalir? Harus dengan ilmu kan? Satu, apa Mas Roy? Caranya, jadikan anak-anak kita anak yang soleh soleha. Yang kedua, kemarin tuh kurban untuk orang tua sudah meninggal. Contoh yang ketiga apa? Wakaf masjid. Masjid lagi dibangun, seberapa kita bisa mewakafkan? 1 juta, 2 juta, 50 juta, pahala mengalir. Selama masjid ini masih dipakai ibadah, kita sudah meninggal, pahala bisa mengalir. Apalagi kalau di antara kita ada uangnya berlebih. Ustadz, saya mau bangun satu masjid di kampung saya. Kampung saya belum ada masjid, cuma ada musola. Mereka mau renovasi supaya ada Jumatan. Dananya dari saya 5 miliar. Kita sudah meninggal, pahala terus mengalir. Karena enak tuh. Padahal udah nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tapi pahala mengalir. Wakaf masjid. Yang keempat, apa contohnya? Bisa juga wakaf ke pesantren. Bisa juga yang kelima, wakaf Al-Quran. Bisa yang keenam, apa? Contohnya jalan umum. Wah, jembatan di komplek kita roboh ini. Ya, kemudian Pak RW-nya apa? Berinisiatif, yuk kita patungan. Nah, warga patungan. Selama jalan itu masih dipakai lalu lalang oleh warga, kita sudah meninggal, pahala terus mengalir. Bangun jembatan contohnya. Ya, yang keenam ini. Banyak sih, tapi yang keenam saya sisipin yang umum. Ya.
tetap dapat pahala dan lain-lain. Jadi dengan nomor 4 ini hikmahnya, kita bisa mempersiapkan hadirin bagaimana, seberapa. Yang ketujuh bisa juga nih, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarin kan. Kita ngajarin, ini kalau yang nomor 7 nih, para ustadz nih yang kedapatan nih banyak ya, ngajar ke sana kemari, ngajar kebaikan, bahkan mereka didoakan oleh para malaikat ya, orang-orang yang mengajar kebaikan. Yang ketujuh, ngajar ilmu gitu. Makanya almarhum Pak Imam Ustadz siapa? Pak Ustadz Rofi ya, beliau sudah meninggal dunia. Sekarang beliau menikmati itu Pak, seberapa banyak ilmu yang kita serap dari beliau. Beliau membina di sini, pahala mengalir. Apalagi kalau anak-anaknya menjadi anak yang soleh-soleha. Yang ke-8 Pak, asuh anak yatim dan duafa. Di pesantren yang saya bina itu hampir 30 anak duafa dan yatimnya. Bismillah, kita nggak punya apa-apa, tapi Allah Maha Kaya. Kenapa? Kita mau apa? Supaya kalau sudah meninggal, pahala terus mengalir. Ya, ada 60 santri lagi menghafal Quran di Bekasi, di pesantren kita. Nah, kita bisa ini asuh anak yatim, anak apa? Anak duafa, orang-orang nggak mampu. Wah, mereka berkembang tumbuh jadi ulama, jadi penghafal Quran. Atau mereka mau kuliah, kita biayakan. Sudah hafal Quran, sudah belajar dari kantor, dibiayai oleh Anda, terus mau kuliah ini itu, jadi orang yang hebat, jadi orang yang soleh. Kita udah meninggal, pahala mengalir terus. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah syariat dari Allah Ta'ala ya. Bagaimana Ustaz dengan bacaan Quran? Semuanya, mau puasa kek, dihadiahkan kepada bapak ibu kita. Ibu kita meninggal dunia, punya hutang puasa sebulan. Lihat hadisnya nih, dalam riwayat Imam Bukhari Muslim. Saya buka yang Muslimnya. Nabi SAW bersabda, man mata wa alaihi siyam, 2748. Ini Sahih Muslim hadisnya. Kata baginda, man mata, siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa. Kata Nabi, shoma anhu waliyuhu, boleh dipuasain oleh siapa? Oleh anak-anaknya, oleh ahli warisnya. Pak, puasa berat nggak? Berat. Dari jam 6, dari jam 5 pagi sampai jam maghrib itu berat. Kalau mengkodok puasa orang tua kita, paling cuma 5 menit, 4 menit, lebih ringan. Boleh. Bahkan saya dapati dari ulama yang sangat diidolakan oleh yaitu orang-orang Salafi Wahabi ya. Ini ulama senior mereka, ulama ideolog mereka nomor 1, menyatakan hadiah bacaan Quran sampai. Itulah yang dipakai sama ulama dan habaib kita di Indonesia ya kan. Ulama kita sebentar-bentar Al-Fatihah ya, lahumul Fatihah, ternyata difatwakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Nih, coba kita lihat hadisnya. Makanya mereka, saya nggak habis pikir kenapa mereka menyatakan, oh ini bid'ah, Al-Fatihah bid'ah. Kenapa bid'ah? Ya, rupanya nyari ikannya kurang dalam Pak. Nyari ikannya baru di dalamnya selutut. Dapat ikan sepat udah bangga banget gitu. Dapat ikan betok, nyala-nyalin yang lain. Masuk lagi ke dalam lautannya supaya dapat mutiara yang indah. Ini contohnya, kitab Imam Ibnu Taimiyah, hampir 35 jilid. Pak Kiai Tengku ini ada kitabnya di rumah beliau dulu. Ya, kita ada di softwarenya ini. Ini saya buka Majmu' Fatawa, ya, karya Syekh Ibnu Taimiyah. Nih, tuh Majmu'ul Fatawa, karya Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al-Harrani Abul Abbas, 35 jilid. Kita buka sekarang jilid ke-20 atau 24-nya. Ini saya tulis dulu. Beliau ditanya tentang bagaimana bacaan Quran, apakah sampai kepada mayit. Bentar. Nih, sudah ada. Tuh. Wasu'ila,
dan beliau ditanya, Syekh Ibnu Taimiyah ditanya, wasuila, beliau ditanya, an qiraati ahlil mayyit, bacaan Quran ahli mayit, keluarganya, temannya, saudaranya, tasilu ilaihi, apakah sampai kepadanya, kepada mayit, wat tasbih, serta bacaan tasbihnya, wat tahmid, bacaan tahmidnya, wat tahlil, tahlilannya, apakah sampai dihadiahkan. Kita baca tuh di rumah orang yang baru meninggal, la ilaha illallah, la ilaha, kemudian dihadiahkan, itu sampai enggak? Wat takbir, bacaan takbirnya, idza ahdahu, apabila dihadiahkan. Kata-katanya beliau buat ahda, yuhdi, ihda, hadiah. Kalau dihadiahkan ilal mayyit, kepada mayit, yasilu ilaihi sawabuha, apakah sampai pahalanya kepadanya, amla, atau tidak sampai? Fa ajaba, beliau menjawab, yasilu ilal mayyit, sampai kepada mayit. Ini Syekh Ibnu Taimiyah, sampai kepada mayit, qiraatu ahlihi, bacaan Quran keluarganya, wa tasbihihim, tasbihnya, wa takbirihim, takbirnya, wa sairi dzikrihim lillahi ta'ala, dan semua zikirnya yang dizikirkan karena Allah. Idza ahdauhu, apabila dihadiahkan, ilal mayyit, kepada mayit, kata beliau, wasala ilaihi, sampai kepadanya, kepada mayit, wallahu a'lam, sampai. Ya, ada yang mengatakan tidak sampai, ya tidak apa-apa juga, memang perbedaan pendapat, tapi kan tidak patut untuk menyalahkan dan mengklaim sepihak ini bid'ah, ini tidak sampai dan macam-macam. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, jadi begitu syariat ini dibuat oleh Allah. Bagaimana Ustadz dengan subhat dalam ayat ini? Subhat itu adalah sesuatu yang meragukan. Contoh dalam surat An-Najm ayat 39, surat ke-53, Allah berfirman di sini, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan manusia tidak mendapatkan pahala kecuali dari apa? Dari usaha sendiri. Laha ma kasabat wa alaiha, manusia dapat pahala dari perbuatan sendiri dan dosa dari perbuatan sendiri. Ini bagaimana ayat dengan ayat ini? Kok kayaknya kontradiksi? Nih surat An-Najm ayat keberapa? Ke-39. Ya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan manusia tidak mendapatkan pahala illa ma sa'a, kecuali dari usaha sendiri, ibadah sendiri. Hadirin, jawabannya apa? Yang pertama, ayat ini adalah kita baca sebelumnya. Ini adalah syariat Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Begitu kata Ibnu Taimiyah. Beliau katakan bahwa, lihat ayat 36-nya itu, am lam yunabba bima fi suhufi Musa, apakah kamu tidak dikabarkan tentang kitab yang diberikan kepada Nabi Musa, wa Ibrahim alladzi waffa, serta kitab yang diberikan kepada baginda Ibrahim yang telah menyempurnakan perintah Allah. Di antara syariat mereka, alla taziru waziratu wizra ukhra, seorang tidak bisa memberikan dosa kepada orang lain, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak mendapat pahala kecuali dari usahanya sendiri. Ini syariat Nabi Ibrahim sama Nabi Musa. Yang kedua, jawabannya adalah ayat ini sudah dinasikh, sudah diganti dengan ayat-ayat yang tadi sudah kita bacakan pada surat Muhammad ayat ke-19, surat Nuh ayat ke-28, surat Al-Hasyr ayat ke-10, surat Ghafir ayat ke-7. Artinya apa? Surat An-Najm ayat 39, manusia tidak mendapat apa-apa kecuali dari ibadah sendiri, sudah diganti oleh Allah hukumnya oleh ayat-ayat ini. Ini namanya ilmu apa? Nasikh wal mansukh, ilmu yang dikembangkan pertama kali oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu arda, gitu ya. Dan hadirin, ya, kita sholat dulu ya Mas. Kita selesaikan sampai sini dulu, nanti kalau ada yang mau tanya jawab boleh setelah isya'nya. Kita break sejenak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.